Hai, apa kabar semuanya saudara? Jumpa lagi dengan saya dalam segmen Kerinduanku. Saya nggak perlu jelaskan apa nama YouTube channel ini. Kalau saudara yang baru gabung, saya percaya bukan sebuah kebetulan. Saya percaya Roh Kudus yang lembut menggerakkan saudara. Saya begitu banyak dapat masukan tentang renungan ini, begitu banyak dapat apresiasi. Thank you so much. Kami tahu kita masih jauh dari kata maksimal, tapi kerinduan kami tetap sama dulu, sekarang, sampai seterusnya. Amin. Bahwa kami ingin menyediakan sebuah wadah renungan di mana saudara bisa punya waktu dan gak sulit untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Sebelumnya kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kasih, kuasa, dan kemuliaan. Berkati siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka juga diberkati Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan, amin. Nama panggilan kesukaan. Saya tuh paling suka kalau anak saya, Genesaret, memanggil saya dengan sebutan Papa. Ada teman saya suka dipanggilnya Ayah, ada orang suka dipanggilnya Dedi, tergantung. Tetapi karena saya dari kecil panggil papa saya dengan sebutan Papa, maka saya pengen anak saya panggil saya Papa. Dan setiap kali rasa capek itu muncul, dan setiap kali anak saya datang dan bilang Papa. Sebagai contoh, saya kalau pelayaran sesi terakhir di sebuah cabang gereja saya, Tiberias, itu sesi terakhir saudara, malam teman-teman tahu capeknya minta ampun dan duduk, dan saya nggak inget kalau anak saya datang. Terus tiba-tiba saya masuk ke sebuah ruangan khusus ruang tunggu pendeta, dan tiba-tiba dibuka pintu. Saya kira teman pelayanan, ternyata isi dengan anak saya. Lihat muka istri saya, lihat muka anak saya, dan anak saya bilang, Papa, gini punya mainan dong. Dia datang sama saya, dia peluk saya peluk dia. Seakan-akan saya yang nemenin dia, tapi sebenarnya saya yang terima kekuatan itu. Panggilan Papa dari anak saya membuat saya happy, karena itu menjadi sebuah panggilan kesukaan saya. Saya suka banget kalau anak saya panggil Papa. Saya juga punya panggilan kesukaan yang kalau hanya orang dekat panggil nama asli saya. Kalau orang yang gak dekat, mereka gak tahu nama asli saya, bahkan mungkin bingung mau manggil seperti itu. Tahukah saudara bahwa dari semua nama yang Alkitab sebut, panggilan Bapa adalah nama kesukaan Tuhan. Tuhan senang sekali setiap kali umatnya memanggil dia dengan sebutan Bapa. Dia Allah yang menempatkan dirinya sebagai Bapa yang mengasihi umatnya. Memang dia Tuhan, dia Raja, ada panggilannya, dia Tuhan, dia Raja, dia pemimpin kita, dia pemilik hidup kita. Tapi panggilan yang paling Allah sukai adalah panggilan mengenai Bapa. Alkitab menyatat, sewaktu di bumi Yesus menyebut nama Tuhan dengan sebutan Bapa lebih dari 200 kali. Bahkan dalam kata-kata pertamanya yang ditulis di Alkitab, Yesus menyebut, mengapa kamu mencari aku, ketika dia masih berusia belasan di bait Allah. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Dalam Lukas 2 ayat yang ke-49. Bahkan dalam doa kemenangan terakhirnya di kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengulang nama ini sebanyak 156 kali, 156 kali. Tuhan senang dipanggil dengan sebutan Bapa. Lagi pula Yesus ketika mengajarkan doa kepada murid-muridnya, berdoalah demikian dengan Bapa kami yang di surga. Bapa atau Aba adalah panggilan sehari-hari dalam interaksi keluarga. Kata-kata ini memiliki makna yang begitu dalam. Kata ini memiliki makna kedekatan, memiliki makna keintiman, dan makna kepercayaan. Kita percaya bahwa dia Bapa yang baik. Kita percaya bahwa dia Bapa yang luar biasa. Kalau saudara suka pergi ke tanah perjanjian, maka saudara akan melihat anak-anak kecil, orang Yahudi di sana memanggil Papa dengan sebutan Abba, Abba, Abba. Kalau di Indonesia jadi dipresetin jadi Abah, ya gitu saudara ya. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa artinya Abba. Panggilan Bapa atau Abba adalah panggilan yang menyentuh hatinya.
Panggilnya dengan nama yang paling disenangi. Panggillah dia Abba, Bapa. Ya Abba, ya Bapa. Panggilan ini mengandung beberapa arti yang luar biasa. Dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, dalam Bapa telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ketika kita memanggil yang sebutan Bapa, maka kita adalah anaknya. Maka segala berkat yang Bapa di surga punya, it belong to us. Dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan ciptaan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Efesus 1 ayat yang ke-11, ketika saudara memanggil sebagai Bapa, kita anak, maka kita akan mendapat bagian yang dijanjikan. Roma 8 ayat yang ke-17, ketika kita memanggil dengan sebutan Bapa, kita anak, maka kita menjadi ahli waris dan akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Bahkan kalau saudara baca lebih banyak lagi, Roma 8:29 menjadi serupa. Kita diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bahkan dalam Yohanes 10:28, Kolose 1 ayat 13, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Allah memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Kolose 1:13. Bahkan Alkitab mengatakan, Yohanes 10:28, tidak seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Karena kita memanggil dengan sebutan Bapa. Ketika saudara mengerti pemahaman ini, maka saudara akan mengerti segala janji-janji Tuhan ada di dalam panggilan Bapa itu. Ketika anak saya memanggil saya Bapa, maka orang di sekitar saya akan tahu bahwa saya ayahnya. Dan orang-orang akan tahu betapa saya berkenan sama anak saya. Kalau kita tahu saya berkenan sama anak saya, maka gak ada satupun yang dapat terjadi sama anak itu yang saya tidak akan melakukan apapun untuk melindungi dia. Ada sebuah kisah yang mungkin saudara pernah menonton. Ada seorang orang besar, tiap kali orang kalau mau rapat harus janji bukan hanya bulanan, bahkan beberapa sampai tahunan, karena saking sibuknya orang tersebut. Suatu hari ada seorang anak kecil terobos masuk ruangan tersebut tanpa janji, tanpa membawa apa-apa, cuma terobos saja. Semua orang pada kaget. Dan ketika masuk ke ruangan itu di tengah-tengah meeting besar dengan orang-orang besar, dan orang pada ketakutan bakal dimarahin. Tiba-tiba anak itu dekat ke pimpinan rapat tersebut, orang besar saudara. Dan anak itu tersebut tiba-tiba peluk. Dan papanya dari marah jadi senyum dan peluk. Ternyata itu anaknya. Kalau anak itu punya akses kapanpun, dimanapun, gak perlu punya hal yang penting, cuma sekitar pengen datang aja silakan. Jangan pernah kita lupakan bahwa Allah memberikan kita sebuah keistimewaan, bahwa Allah memanggil kita dengan sebutan anak, dan dia meminta kita untuk memanggil dengan sebutan Bapa. Ketika kita tahu kebenaran ini, kita punya Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang memiliki rancangan yang besar, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang selalu ada buat kita. Sama-sama bilang sama saya punya Bapa di surga. Sama-sama bilang sama saya, Bapa saya baik. Bapa saya sangat baik. Ada lagu yang terkenal, You are good, good Father. Is who you are, is who you are. And I'm loved by you. Is who I am, is who I am. Kau adalah Bapa yang baik. Engkaulah itu. Kau Bapa yang mengasihi aku, itulah siapa aku. Ketika anak tahu bapaknya sayang sama dia, ketika anak tahu bapaknya akan lakukan apapun untuk anaknya, maka anak tersebut punya kepercayaan diri. Bapamu di surga mengasihi. Jangan takut untuk panggil dia ya Abba ya Bapa. Sekalipun Bapa di dunia mengecewakan engkau punya Bapa di surga yang sangat mengasihi. Tulis di kolom komentar. Masalah memang berat, tapi Bapa di surga mengasihi saya. Atau bahkan mungkin bilang, saya punya Bapa yang baik. Bapa yang baik pasti akan pelihara saya. Atau tulis di kolom komentar bagaimana perasaanmu ketika engkau memanggil dengan sebutan Bapa. Engkau bukan anak yatim piatu. Engkau bukan orang yang tidak punya siapa-siapa di surga. Yesus di surga menjadi pembela bagimu. Bapamu di surga sangat mengasihi. Bagikan kabar bagian kepada mereka dengan bilang, tahu nggak? Ada panggilan kesukaan Tuhan. Panggilannya ini bukan hanya biar saudara diberkati, tapi biar orang-orang lain juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan.
Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku Tuhan, kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layakanku Tuhan, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama sambil angkat tangan, angkat hatimu, bilang sama Tuhan, kau beri yang ku pinta, yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, bukakan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari sama-sama lebih sungguh lagi, mari bergairah menyembah Dia dengan bangga. Kau beri yang kami pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku. Sekarang angkat tanganmu, bilang kau selalu ada